Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Biologi Dasar TPB 21 Institut Teknologi Sumatera. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Ranolanders, NIM 120210046 dengan nomor urut 7. Halo, perkenalkan nama saya Gina Indah dengan NIM 120210050 nomor urut 11. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Sepia Melani Syahri dengan NIM 1202100068 nomor urut 29. Halo semua, perkenalkan nama saya Belinda Rahayu, NIM 120230039 nomor urut 58. Halo, perkenalkan nama saya Bilqis Islami Nur Kolbi, NIM 120300027 nomor urut 75. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat perekat cangkok kulit yang terinspirasi dari cacing kepala duri atau Acanthocephala. Silahkan menyaksikan. Acanthocephala adalah film dari cacing parasit yang biasa dikenal dengan thorny-headed worms atau spiny-headed worms. Nama dari Acanthocephala ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu akanthos yang berarti duri dan kephale yang berarti kepala. Anggota film ini terkenal karena memiliki belalai eversibel dan dilengkapi dengan duri yang digunakan untuk menempel pada inangnya, dengan cara menancapkan durinya langsung di permukaan kulit ataupun usus dari inangnya, dan mengambil nutrisi dari inangnya. Acanthocephala memiliki siklus hidup yang kompleks, melibatkan setidaknya 2 inang. Mulanya, saat betina mengeluarkan telur bersama dengan kotoran dari inangnya, telur yang mengandung cacing parasit perlu dicerna oleh arthropoda atau crustacea. Adapun siklus hidup yang menggunakan moluska sebagai inang perantara pertama. Dalam inang perantara pertama, acantor dilepaskan menjadi acantella, kemudian menembus dinding usus, bergerak ke dalam rongga tubuh, dan mulai bertransformasi ke tahap cacing dewasa. Bentuk ini memiliki semua organ yang telah dewasa sempurna. Parasit akan dilepaskan saat inang perantara dicerna oleh inang akhir atau inang utama. Jika dikonsumsi oleh inang akhir yang cocok, parasit akan mengeluarkan belalai dan menembus usus inang serta menyerap nutrisi dari inangnya. Sehingga Acanthocephala akan terus berkembang. Cacing dewasa kemudian akan kawin dan siklus hidup akan berulang. Cacing ini juga merupakan parasit yang tinggal di tubuh manusia. Cacing dewasa umumnya hidup di saluran pencernaan, darah, sistem getah bening, atau jaringan di bawah kulit. Namun, cacing tidak dapat memperbanyak diri dalam tubuh manusia. Adapun beberapa kelas dari Acanthocephala, yaitu yang pertama ada Paleacanthocephala, yang kedua ada Archaeacanthocephala, yang ketiga ada Eocanthocephala, dan keempat ada Polyacanthocephala. Pembedahan. Pengertian pembedahan. Pembedahan atau operasi adalah suatu bentuk tindakan invasif yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga profesional dan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan klien dan keluarga, serta tindakan pembedahan dengan menggunakan prinsip steril yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Klasifikasi pembedahan. 1. Bedah mayor. Bedah mayor merupakan pembedahan yang relatif lebih sulit untuk dilakukan daripada pembedahan minor, membutuhkan waktu, melibatkan risiko terhadap nyawa pasien, dan memerlukan bantuan asisten. Contohnya adalah bedah sesar, mamektomi, bedah torak, dan bedah otak. Berikut ini merupakan gambar contoh bedah mayor yaitu bedah sesar. 2. Bedah minor. Bedah minor merupakan pembedahan yang secara relatif dilakukan secara singkat, tidak memiliki risiko terhadap nyawa pasien, dan tidak memerlukan bantuan asisten untuk melakukannya. Contohnya adalah membuka abses superfisial, pembersihan luka, inokulasi, dan superfisial neurektomi dan tenotomi. Berikut ini merupakan contoh gambar bedah minor yaitu pembersihan luka. 3. Bedah emergensi. Bedah emergensi merupakan pembedahan yang dilakukan saat darurat, tidak boleh ditunda dan membutuhkan perhatian segera. Contohnya adalah luka bakar yang sangat luas dan pendarahan hebat. 4. Bedah elektif. Bedah elektif merupakan pembedahan yang dilakukan ketika diperlukan dan kalau tidak dilakukan juga tidak terlalu membahayakan nyawa.
Contohnya adalah hernia sederhana dan perbaikan vaginal. Di sini saya akan menjelaskan hubungan cacing kepala berduri dengan perangkat cangkok kulit. Nah, sebelum itu di video sebelumnya kan kita sudah mendengar nih apa sih cacing kepala berduri. Nah, di sini saya akan kilas balik sedikit tentang cacing kepala berduri. Cacing kepala berduri atau Pomporicus atau cacing acanthopolan endoparasit. Cacing ini merubah perilaku inang perantara ampiot air tawar Gamarus pulex pelevis dengan memakan empedu spesies inangnya pada inang ikan. Hal ini dapat menyebabkan akumulasi timbal balik di pelevis dengan memakan empedu spesies inangnya. Jadi, cara kerja cacing ini adalah mengilhami perekat cangkok kulit struktural yang menempel dengan kuat tetapi memiliki kerusakan jaringan minimal saat dipasang dan saat pengangkatan. Pelaku utama ini alias cacing Pomporicus ini memiliki ciri khas yaitu membengkakkan belalainya untuk menekan microneedles dalam dinding usus dengan rekat yang sangat kuat. Nah, di sini adalah salah satu contoh gambar dari cacing kepala berduri. Jadi, hubungan cacing kepala berduri dengan alat perangkat cangkok kulit ini, para ilmuwan telah terinspirasi kepada cacing kepala berduri untuk menciptakan alat perekat cangkok kulit. Nah, di mana cacing kepala berduri ini dia yang sifatnya bisa mencangkok suatu kulit pada inangnya. Seperti itu. Nah, di sini juga cacing kepala berduri selain sebagai inspirasi bagi terciptanya alat perangkat cangkok kulit, cacing ini juga berfungsi untuk menunjukkan tingkat akumulasi logam berat yang tinggi saat menginfeksi inang dan definitif. Artinya, berpotensi dijadikan sebagai indikator sensitif pencemaran. Sebagai contoh yaitu arsenik, kadmium, tembaga, timbal, dan seng. Semuanya telah terdeteksi di pelevis dalam konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditemukan di inang tukang cukurnya. Nah, jadi hubungannya itu cacing kepala berduri sebagai inspirasi terciptanya alat perekat cangkok kulit. Di sini adalah salah satu contoh gambar alat perangkat cangkok kulit. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.